Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2E akan melaksanakan praktikum tugas akhir keamanan sistem informasi. Sebelumnya izinkan diri, nama saya Rana Maulana dengan NPM 2250102. Dan nama saya Zain Ilmi dengan NPM 215061076. Nama saya Safiya Fitriani dengan NPM 225061014. Nama saya Malia Rizky Kustadewi dengan NPM 221506101. Saya Muhammad Abdul Rafi dengan NPM 215001014. Sebelum melakukan percobaan pertama, aduh ribet ya. Agak. Kita akan menghubungkan dari Lebih keras pintu dari Fortinet ke PC. Jadi untuk ini PC1 kita masukkan WAN 1 di sini. Kembali di Fortinet di port WAN 1. Oke. Dan akan kita hubungkan ke PC yang masih. Selanjutnya akan menghubungkan MZ. Masukkan ke port MZ. Port MZ ke PC DMZ. Kalau kamu bela dia, aku malah bela. Oke, jadi di sini sudah ada kabel dari Fortinetnya. Ini kita hubungkan ke LAN 1 pada Fortinet. Kemudian untuk ujung kabel ini kita hubungkan ke PC utama atau PC operator yang akan mengatur pola isi untuk FortiGate-nya. Jadi pada kasus ini PC-nya ini, kita tinggal hubungkan saja. Jadi kita sekarang akan melakukan konfigurasi IP address untuk PC11 dan PC DMS. Yang saya gunakan ini adalah PC untuk DMS. Pertama kita search, kita pilih View Network Connection, kemudian kita pilih Ethernet 2, klik kanan, kemudian kita klik Properties, kemudian kita pilih yang Ethernet Protocol version 4. Kemudian kita klik properties lagi. Kemudian di sini kita setting untuk IP address-nya, kita biarkan saja menjadi 10.10.10.2. Kemudian untuk subnet mask-nya kita ganti jadi 255 dan 0. Kemudian default gateway-nya kita biarkan saja. Selanjutnya di sini kita akan mengatur konfigurasi untuk IP address dari PC1. Yang pertama itu kita bisa buka view network connection. Setelah itu kita pilih Ethernet 2, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Selanjutnya pilih Internet Protocol version ini, kemudian kita klik properties lagi. Kemudian di sini kita bisa mengatur IP address, subnet mask dan juga default gateway, di mana IP address-nya kita biarkan saja. Kemudian subnet mask-nya kita ganti menjadi 255. Kemudian default gateway-nya kita biarkan juga, kemudian kita klik OK. Ini dia tadi berapa? 1.2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ping ke WAN dengan cara perintah di CMD-nya. Kita ketikkan perintah ping, kemudian IP-nya yaitu 172.16.1.2 min T. Oke, di sini hasilnya masih request timeout. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan tes melalui PC1 ke PC DMZ, di mana kita di sini bisa klik ping, kemudian masukkan IP address dari PC DMZ, kemudian kita coba langsung ping.
Nah, di sini hasilnya adalah RTO karena Windows ini memiliki firewall, di mana firewall ini memiliki kebijakan untuk memblokir beberapa ICMP dari perintah ping itu sendiri. Selanjutnya, untuk mengatasi ping yang tidak berhasil ini, kita bisa mematikan firewall-nya. Oke, di sini kita pilih yang cek firewall status, kemudian kita pilih yang turn Windows ini, kemudian kita matikan firewall-nya. Oke. Baik, selanjutnya di sini untuk bagian PCDMZ-nya juga kita atur, kita buka bagian customize setting each type of network, kemudian kita turn off kan firewall-nya, kemudian setelah itu kita oke kan. Oke, kita lakukan ping ulang dan pingnya berhasil. Kemudian kita lakukan ping ulang setelah firewall-nya di off kan. Nah, pingnya berhasil juga. Pertama kita mencari dulu IP-nya apa, karena untuk mengakses port link-nya di sini sudah terlihat IP-nya 192.168.111 dengan IP gateway-nya 11. Kemudian untuk loginnya kita menggunakan IP yang sama, yang dimana nanti kita login ke interface dari FortiGate-nya menggunakan username dan password yang sudah tersedia. Selanjutnya dari sini seharusnya kita melakukan konfigurasi untuk dari DMZ yang tadi kabelnya terhubung dan WAN-nya. Nah, ketika kita melakukan konfigurasi, yang harus kita lakukan adalah pertama namanya, kemudian addressing mode-nya apa, mau manual, mau DHCP atau apa, kemudian IP yang dimasukkan sesuai dengan yang ada di sana. Jadi IP ini akan menyesuaikan dengan IP yang ada di DMZ. Kemudian netmasknya adalah 255, 255, 255 dan 0. Lalu untuk yang selanjutnya juga sama, dia menerapkan pengaturan yang sama tapi dengan IP address yang berbeda, yaitu 172.168.111 dengan netmask yang sama. Kemudian untuk firewall policy-nya kita buat satu persatu dari DMZ ke WAN1, kemudian dari WAN1 ke DMZ, yang dimana dan kalan ini yang dimana nih menghubungkan komputer utama ini ke DMZ, kemudian DMZ ke WAN1 yang dimana menghubungkan sinyal dari DMZ ke WAN1, jadi bisa saling melakukan ping. Kemudian yang ini sebaliknya dari LAN ke DMZ, ini LAN ke WAN1 bisa melakukan ping. Lalu yang di bawah ini tidak terpakai, ini WAN1 ke DMZ untuk melakukan ping sebaliknya dari WAN1 ke DMZ. Kemudian WAN1 ke LAN ini dilakukan untuk menghubungkan kabel WAN1 ke PC utama ini. Percobaan kedua kita akan menghubungkan Fortinet ke TP-Link dan juga TP-Link ke PC TP-Link. Jadi di sini yang pertama kita masukin Ethernet, sorry, WAN 2 kita di ke Ethernet 1. Oke. Kemudian kita menghubungkan TP-Link Ethernet 2 ke PC TP-Link. Jadi sebelumnya jangan lupa kita reset dulu ke access point gitu routernya.
sebab kita akan nyeting ulang untuk menjadikan router ini sebagai repeater atau bridge. Jadi kita bisa gunakan SIM ejector atau peniti untuk menutup. Oke, setelah dia berkedip kita bisa melepaskan itu. Di sini lampu indikatornya sudah melihatkan WiFi power dan LAN itu nyala, indikatornya yang menandakan dia sudah terhubung. Dan kemudian pada FortiGate-nya juga seperti itu, terdapat lampu indikator yang menandakan dia telah terhubung. Ini ada power. Kemudian di sini topologi jaringan tadi terlihat DMZ WAN 1, WAN 2 dan LAN 1 itu sedang nyala. Dan kalau sedang ada proses, biasanya dia akan berkedip seperti ini. Di sini sekarang kita akan masuk ke web dari TP-Link-nya. Lebih keras, Bib. Kita pilih bahasanya Inggris. Inggris. Bukan. Setup operation mode kita pilih repeater, bridge, next. Kita setup wireless, kita pilih region kita di Paraguay, Indonesia maksudnya. Indonesia. Oke. Nah, ini apa? Isi password dan jadi kita masukin nama hotspot terlebih dahulu di bagian SSID ini. Nama hotspotnya adalah apa itu gimana? Ayo Tihan. I O T H. Ini passwordnya scan coba. Kita langsung. Di sini setelah dilakukan scan akan terlihat seluruh SSID yang tersedia di sekitar. Nah, pada kasus ini kami menggunakan IoT-Han, jadi kita bisa mengambil SSID-nya atau MAC address-nya, copy aja. Baik, setelah kita copy si SSID-nya, kita akan kembali ke menu yang tadi. IoT-Han. Baik, di sini kita udah masukkan kita pilih BPA2 APSK, lalu encryption AES, lalu kita masukkan password kayak gini aja malas dan customize IoT-Han. Next, LAN type-nya kita pakai smart IP DHCP. Oke. Next, ini kita cek dulu, ini kita cek konfigurasi kita, lalu kita pilih finish. Menunggu sistem sedang reboot. Jadi setelah kita melakukan booting untuk TP-Link-nya, dia akan menggunakan jaringan baru. Tadi terdapat SSID baru yaitu punya saya, tapi ini bukan dari HP saya melainkan disalurkan oleh access point, disalurkan oleh repeater dari TP-Link itu lagi. Dan sini kita bisa mengakses kembali untuk dashboard TP-Link ini. Dan posisi si router ini sekarang sudah menjadi repeater, jadi dia meneruskan jaringan dari HP saya, hotspot saya ke seluruh topologi jaringan yang ada. Melakukan network scanning, di sini kita menggunakan IPv4 192.168.109.1 sampai 254. Lalu kita start scanning. Ini akan terdapat beberapa jaringan yang terhubung. Nah, ini untuk IP-nya. Iya, ini udah crash. Wifi TP-Link-nya Udah panas dia. address-nya. Oke. Kita dipasang dulu. Coba lagi. Selanjutnya setelah TP-Link-nya sudah terhubung, kita menghubungkan TP-Link tersebut atau PC base dari TP-Link-nya itu ke PC Fortinet-nya.
Yang pertama kita hubungkan menggunakan WAN 2 yang dimana kabelnya itu dari Fortinet ke TP-Link menggunakan WAN 2, kemudian dari TP-Link ke PC base TP-Linknya. Nah dari PC base TP-Linknya WAN 2 ini terhubung ke Fortinet lalu ke PC ini, yang dimana kita memasukkan WAN 2, kemudian di addressing mode-nya manual, IP dan netmasknya adalah 192.168.80.254, kemudian 255, 255, 255 dan 0. Kemudian kita oke. Nah setelah hijau seperti ini nih tandanya sudah berhasil. Lu udah buat Selanjutnya kita membuat static routes untuk sinyal dari IP TP-Linknya, yang dimana IP-nya adalah sesuai dengan IP dari komputernya, yaitu 192.168.1.1. Setelah kita masukkan, kita oke. dulu. Oke, setelah dilakukan konfigurasi, kita menyesuaikan IP-nya sesuai dengan IP dari yang tadi software apa tadi? Iya, yang dimana di sini menggunakan 192.168.109.254 sebagai gateway-nya, sehingga sinyalnya bisa ditarik ke Fortinet. Setelah itu kita oke kan. Kemudian dari PC yang TP-Link-nya kita mencoba untuk melakukan ping ke IP WiFi dari komputer Fortinet. Setelah berhasil itu tandanya sinyalnya sudah diterima. Oke, sekian hasil tugas akhir kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide bodoh. Vlog dulu aja kita. Kita ke sini kan ini. Oh, sini. Udah sini. Oh, yang ngomong. Gua menstabilkan. Harus ini diginiin. Cobaan kedua, di sini kami akan menambah kabel UTP untuk Oke, kita pelan Cuman internetnya gagal. itu seru ya. Konten creator apa ya, jadi konten creator ini sini kalau bisa guys. Traveler Tapi itu ya bahan yang otomatis kalau kita begini dia ikut muter gitu. itu gimbal itu mahal. Do ba do boo boo. A boo ba do ba do boo.